14 Februari sudah menjadi tanggal keramat untuk penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Sudah semakin banyak para partai politik dengan persiapan-persiapannya untuk melakukan koalisi dan juga menentukan siapa saja kandidat yang akan dipertaruhkan. Dan sekarang fenomenanya adalah persiapan dari penyelenggara pemilu itu diawali dengan pendataan pemilu. Tapi ada problem di antara pelaksanaan itu. Menurut kalian kayak gimana? Udah cocok kan? Tadi tak kira habis dari rumah warga. Habis coklit-coklit. Tapi emang lagi tren nih, rompi antara baca pres. Tapi kalau kita kayak gini, bawa kertas keliling-keliling udah dikira tukang kredit ya. Iya, kayaknya fenomena rompi ini keren ini kayaknya. Iya, karena petugas pantarlih yang dari KPU juga pakai rompi. Pantarlih dipilih BPS ya? Direkrut oleh PPS. PPS ya, di desa-desa ya. Yang seru sih memang pantarlih itu rata-rata emang milenial juga sih, maksudnya banyak fresh gitu kan. Walaupun itu sistemnya hanya kontrak ya kalau nggak salah ya. Iya, sebulan. Apa istilahnya momentum, tapi ternyata menjadi tonggak persiapan dari pemilu itu. Iya, penting banget. Karena kan data siapa sih yang ikut pemilu, bisa ikut pemilu kan dari sini nih. Iya, siapa yang boleh memilih kan dari data yang dimutakhirkan oleh kawan-kawan pantarlih ini. Gelandangan itu di data nggak ya? Tanya Bu Risma. Ada KTP, kalau ada KTP-nya ada. Selama ada KTP pasti didata. Nah, itu tadi yang KTP itu pendataannya gimana ya? Kewenangan Bawaslu, KPU. Jadi begini. Jadi begini ya. Ya, siap. Jadi sebelumnya itu KPU bekerja sama dengan Kemendagri. Kemendagri karena kan Kemendagri yang punya data-data penduduk itu. Jadi DP4 namanya. Jadi DP4 itu diserahkan kepada KPU. DP4 itu data potensial pemilih. Itu secara kerjasama. Apalagi? Iya, kerjasama. Terbuka. Kerjasama. Kemudian setelah data diberikan ke KPU, KPU kemudian membagi sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Kemudian diserahkan ke KPU kabupaten kota. Nanti KPU kabupaten kota lah yang nanti akan mengolah ini lewat pantarlih itu. Itu beda sama yang sipol yang awal itu. Kalau sipol itu menunjukkan anggota. Iya, menunjukkan bahwa orang itu teridentifikasi sebagai anggota parpol apa enggak. Itu mungkin lebih pentingnya pada saat perekrutan kayak PPK, PPS. Sebagai penyelenggara ya istilahnya. Iya, termasuk pantarlih ini. Harus netral nih kan? Oh iya. Oh, berarti anggota pantarlih nggak boleh memihak? Tidak boleh berafiliasi dengan partai politik. Partai politik, netral. Kalau memihak boleh aja. Oh iya, betul. Karena kan nanti kan ketika bahkan ketua KPU pun ketika di bilik suara kan dia memihak. Oh iya. Beda. Oh iya, ketua KPU milih siapa ya? Nggak tahu. Nanti kan siapa pilihannya. Rahasia. Ini kan jurdil. Luber jurdil. Langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Cocok ini kayaknya. Iya, Nggak cocok. Jangan komisioner. Jangan nutuin pantarlih. Ngeri. Jadi kayak gitu. Jadi pantarlih ini Tapi kalau pantarlih dari masa ke masa itu kira-kira ada beda nggak? Maksudnya di 2014-19 nih misalnya nih. Skemanya sama? Sama skemanya. Prosesnya sama. Jadi masih catat-catat, bukan yang. Tapi sekarang udah ada karena kan sistem keniscayaan untuk beralih ke platform digital kan pasti ada. Sekarang ada teknologi apa? Jadi petugas pantarlih itu bisa bekerja lewat digital, tapi juga backupnya sebagai data backupnya manual. Jadi namanya e-coklit. Coklit, iya itu. Coklit itu pencocokan dan penelitian. Coklit. Kira 14 Februari. Iya, kira 14 Februari coklat ini coklit ternyata. Coklit. Iya, coklit itu pencocokan dan penelitian data pemilih. Udah enak ya. Enak ya, komisioner ini. Saja. 2029 nih. Doakan aja Bung. Tapi itu kan sebulan nih. Pantarlih kan sebulan. Kayaknya efektif atau enggak sih? Kerja-kerjanya pantarlih yang cuma 1 bulan ya, sedangkan ini kan banyak masyarakat itu kan. Iya, pencocokannya juga kan harus terus berulang. Semisal nanti ada yang meninggal, terus atau ada yang pindah, ada yang pindah, ada yang melahirkan. Nah itu kan atau lagi keluar kota. Kan? Bisa juga. Bisa. Maksudnya pas didatengin ternyata lagi keluar kota misalnya. Lagi healing. Lagi healing kena macet soalnya kan. Macet. Oke. Dianggap nggak ada nih. Waduh.
ternyata besoknya ya itu emang Ini masih ada pemutakhiran. Iya, gitu jadi ini kan proses awal. Proses awal. Dan petugas itu nggak serta-merta kalau misalnya nggak ditemuin langsung coret, enggak. Harus lewat kayak verifikasi beberapa kali lah. termasuk RT itu ya. Iya, termasuk kerjasama dengan kepala lingkungan gitu, RT, RW dan sebagainya. Jadi nggak sembarang coret. Jadi nanti hasil kerja dari Pantarlih ini nanti akan kembali diolah lah, diolah oleh di KPU. Jadi memang berat juga ya proses demokrasi di Indonesia ini kan. Lumayan nih, misalnya kayak nikah tuh misalnya ada yang nikah di Jakarta Timur nih, Jakarta Timur nikahnya ke Bandung, otomatis kan data ke Bandung kan ada yang koordinasi akhirnya. Iya itu. Oh, bahwa ini sudah dipindahkan ke sini, di sini dicoret, ya transfer pemain. Terus nanti dari situ jadi DPS ya? Daftar. Ya, nanti kan setelah proses-proses jadi daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara. Itu pun nanti pasti dimutakhirkan lagi, akan ada masukan dari masyarakat. Karena kan prosesnya panjang nih. Ini kita baru setahun kan? Setahun jelang pemilu. Siapa tahu besok pasti ada yang meninggal, lusa ada yang meninggal, 3 hari lagi ada yang kawin. Kan itu, pasti berubah terus nih demografi penduduknya. Itu sama juga kayak pengalaman misalnya adikku belum 17 tahun tuh waktu di data gitu kan. Besoknya pas hari H pemilu dia udah gitu. 17 tahun. 17 tahun harusnya dia udah bisa nyoblos kan, tapi ya tadi akhirnya dengan kesadaran kita harusnya kita komunikasi kan seperti itu. Jadi emang datanya diputarin lagi ya, diajuin. Ini bagi yang belum tahu nih ya, teman-teman pecinta hat-trick ya. Bung Teddy ini dia adalah salah satu pemantau ya. Iya. Pemantau, makanya dipaham betul gimana. Ya, makanya kita harus tanya ini soal. Dan memang ternyata tahapannya memang banyak gitu kan. Iya. Lumayan ribet. Pemantau pemilu dan jadi jangan salahkan proses demokrasi kita sangat naik turun. Cuman memang ujung tombak akhirnya ketika kita bicara pemilu itu kan selalu bermasalah tuh di DPT kan. Yeah. Daftar pemilih tetapnya siapa bahkan sih jadi rebutan partai politik juga itu. Ini pemilihku ini. Ya, selalu jadi persoalan daftar pemilih tetap. Kadang data ini beda, data itu beda. Terus kemudian nanti itu kan berkaitan juga soal distribusi nanti surat suara kan gitu. Terus kemudian nanti dicocokin ketika ada persoalan benar nggak ini jumlah pemilihnya sekian kan ini menjadi ujung tombak lah sebenarnya. Terutama teman-teman dari Pantarlih ya yang memang bertugas di bawah langsung garda terdepan. Iya benar. Garda terdepan. Ke rumah-rumah ketok satu rumah, bener nggak ini ada orangnya? Ini yang namanya Sumanto ini bener nggak ini ada orangnya gitu. Kalau misalnya nggak diterima di debt collector kan susah juga kita. Atau minta sumbangan kan? Minta sumbangan. Jadi kalau dari Pantarlihnya dia sudah nggak benar. Ya, asal. Iya, sulit juga gitu. Sulit juga. Karena kan ini kan DPT daftar pemilih ini kan berkaitan langsung dengan jumlah suara. Jadi ini kepentingan banyak orang. Iya. Jadi makanya setelah jadi DPS seperti yang Mas Riki bilang tadi, ya pemutakhirannya terus-menerus. Jadi perlu partisipasi masyarakat itu penting jadinya. Partisipasi stakeholder, siapa tahu ada partai politik yang ini konstituen saya belum terdata. Nah, gitu Mas. Dan Pantarlihnya juga harus dijaga. Maksudnya ini dia ketika daftar atau mendaftarkan diri atau ditunjuk, mungkin dia sudah punya kedekatan tertentu atau pilihan tertentu, independensinya sudah diragukan gitu. Jadi ketika dia melakukan pencocokan data atau ngumpulin data itu, ketika dia kira-kira wah ini kayaknya nggak sama nih sama yang saya dukung nih, nggak didata sama dia semisal. Atau mungkin dipersulit gitu-gitu. Nah ini. Tapi itu jadi kesalahan, maksudnya jadi kesalahannya dia karena petugas coklit itu mesti mendatangi semua, dan menempelkan stiker tanda bahwa dia sudah datang dan sudah mendata di sana. Oh, jadi tetap dipantau lah ya. Tetap dipantau, ya gitu. Jadi nggak ada tuh istilah misalnya kayak, beda pilihan aku sama dia, nggak usah didatengin. Dia siapa salahnya tahu dia, kan. karena kan di awal sudah harus netral itu tadi ya. Iya, karena kan pada saat pelantikan juga sudah mengucapkan beberapa janji lah. Janji tugas, independensi dan sebagainya, meskipun nanti dibalik kan kita nggak tahu gimana.
namanya juga konstelasi warga desa kan. gimana kita nggak Ya tahu. di desa biasanya emang ada aja persoalan. Pasti ada aja. Nggak bisa kita pungkiri itu. Gak bisa. Apalagi dengan banyaknya sekarang ini kan banyak pemilih pemula juga kan. Oh ya, terus mobilitas juga semakin ini kan. Dan perpindahan KTP itu pun juga semakin cepat, maksudnya semakin mudah gitu loh. Untuk ganti KTP, pindah domisili gitu. Makanya kayak pemutahiran data tuh berkali-kali dilakukan. Kayak misalnya 2019 lalu tuh bisa sampai 6 kali, 7 kali tuh. Oh iya? Sampai jelang-jelang detik-detik pencoblosan tuh masih bisa. Lumayan juga berarti anggarannya itu ya. Tapi Iya kan lumayan kan, berapa triliun sekarang. Iya. Oke. Pertanyaan kayak itu tadi, antara ada undang-undang PDP nih, pelindungan data pribadi, kira-kira sejauh mana tuh penyelenggara pemilu punya kewenangan untuk kan ya mengecek itu coklit ini tadi. Coklit ini kan juga mengantisipasi adanya pemilih ganda. Pemilih ganda. Jadi misalnya kayak Mas Riki nih, Mas Riki misalnya di aslinya di mana? Pemilih siluman gitu di kan? tempat A, tapi udah pindah di tempat B. Tapi datanya Mas masih di tempat A nih. Jadi kan ganda nih. Nah, ini bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, sehingga coklit ini untuk mengantisipasi salah satunya adalah pemilih ganda. Tapi untuk mengidentifikasi pemilih ganda tuh yang paling mudah kan metodenya adalah menggunakan NIK. Nomor induk kependudukan. Kemahasiswaan. Kependudukan. Jadi lewat NIK, karena nama kan Riki kan banyak banget nih. Oh iya. Riki banyak banget, Teddy banyak banget gitu loh. Jadi apa namanya itu? Kalau nama agak sulit sehingga NIK itu bisa digunakan atau NKK lah namanya. Namanya induk keluarga, kartu keluarga itu. Jadi lewat NIK itu, tapi sayangnya karena ada undang-undang, ini tantangan jadinya, bukan sayangnya. Jadi tantangannya ketika ada undang-undang yang bilang Bung Ibeng ini soal PDP, pelindungan data pribadi, ini menjadi kesulitan juga bagi. Oh, nggak bisa ngakses NIK ya? Iya, agak sulit mengakses NIK. Beda. Jadi perlu dikomunikasikan antar stakeholder gitu. Jadi misalnya KPU koordinasi dengan Bawaslu, dengan Kemendagri, dan juga soal meninjau PDP itu, undang-undang PDP itu, supaya nanti jangan sampai ada kegandaan pemilih gitu. Karena nanti kan kalau aku jahil nih misalnya, dataku ada 2 nih di 2 kabupaten kota yang beda. Bisa milih 2? Bisa 2 kali aku milih gitu. Oh iya. Atau disalahgunakan juga sama oknum. Disalahgunakan sama orang, kita nggak tahu. Ternyata di TPS itu ya kan ada nama orang ini ya kan. Tapi kosong, nggak ada orangnya. Ya wis dipesan sama oknum. Wis itu suaranya saya yang nyoblosin. Ya bisa jadi. Atau dipanggil orang nih untuk bos yang pakai si ini namanya nih gitu. Iya. Tapi memang iya sih. Maksudnya memang itu data milik kita, cuman ini kan kepentingan negara, harusnya bisa lah kita dipakai. Dan kalau memang bisa ya, memang langsung dari Kemendagri atau nanti lewat infrastrukturnya di bawahnya kayak kepala desa dan lain sebagainya. Pantarlih sebenarnya kerjanya nggak perlu gitu. Kalau misal bisa ya, benar ya, administrasinya kita kependudukan soal apa namanya data kependudukan kita benar, terus kemudian update terus, KTP sudah punya semua, pokoknya bener lah tentang struktural dari pencatatan kependudukan kita. Harusnya Bawaslu nggak perlu lagi, KPU nggak perlu lagi yang gitu, tinggal minta, ke Kemendagri siapa nih yang berhak memilih. Ya. Tapi tetap harus ada sih pencocokannya, verifikasi ya. Karena kan KPU itu selalu pasti menggunakan data dari pemerintah, dalam hal ini lah Kemendagri. Masalahnya di masyarakat kita ini kan yang gercep untuk ngurus kependudukan, misalnya ketika lahiran, anak baru lahir itu pasti langsung cepat akte akte kelahiran, kemudian akte perkawinan, tapi jarang banget orang misalnya ngurusin akte kematian. Jadi jangan heran ketika ada petugas Pantarlih yang pakaiannya kayak Bung ini datang ke rumah ketika mencocokkan data, ternyata orang yang meninggal ini masih ada data, karena nggak diurusin jadi memang perlu perlu diverifikasi. Jelang pesta demokrasi ternyata banyak sekali hal-hal yang perlu diedukasi ke masyarakat. Namun seperti apa cerita menjelang pemilihan umum ini, silakan tulis di komen di bawah.